indah dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang dapat kami pegang melewati apapun juga dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Aku percaya Roh Kudus yang akan memberikan interpretasi buat setiap kami yang mendengarnya. Saya percaya kami diubahkan, respon kami diubahkan, cara pandang kami diubahkan, kehidupan kami berubah Tuhan. Sehingga orang melihat perbuatan kami dan mereka memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara buat kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara boleh kasih tepuk tangan untuk Freedom Worship yang sudah mulai dengan sangat luar biasa. Dan kasih tepuk tangan juga untuk Dave yang hari ini. Iya kan? Bener kan Dave? Bener gak Dave? Anak Next Gen. Jadi harus dipromosiin. Nah itu ketua Next Gen-nya tuh. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Saya ke sisi sini. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa. Dan kalau ada yang belum kenal, nama saya Rangga. Saya di home base hari Rabu. Saya membernya Pak Brian yang tadi jadi singer sebelah kanan ini itu home base leader saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan mengenai tema di bulan ini yaitu Rhythm of Grace. Siapa yang ingat apa yang di-sharingkan sama Pastor Mike di minggu yang pertama? Ada yang ingat? Ada yang catat? Ada yang catat? Ya, kalau ada yang catat, saya catat salah satu highlight yang sangat memberkati saya adalah kehidupan kita besok ditentukan dari apa yang kita buat hari ini. Pastor Mike di minggu pertama bilang gitu. Dan kemarin, minggu kemarin Pastor Eto mengatakan bahwa Tuhan dimuliakan ketika kita mengizinkan Tuhan melayani kita. Dan salah satu cara salah satu caranya adalah dengan berdiam diri. Ya kan pasti Bapak Ibu Saudara semua juga yang sudah ikutan home base gitu kan pasti akan dibahas juga di home base tentang apa yang kita bahas di bulan ini mengenai Rhythm of Grace. Dan kalau Bapak Ibu Saudara suka judul, saya kasih judul di pagi siang hari ini ada Power of Repetition. Nah, hal yang akan kita bahas hari ini sebenarnya penting. Karena kita tuh kadang-kadang kita tahu akan hal ini tapi kita kadang-kadang tidak mau melakukannya. Tapi sayangnya kita harus melakukannya. Ini penting banget. Dan di gereja hal ini jarang diajarin. Di Freedom sering. Tapi di gereja-gereja luar sana jarang diajarin karena mungkin kurang populer. Mungkin kurang menarik. Padahal ini adalah hal praktis yang sangat mudah dilakukan dan ketika kita melakukannya, kita akan berjalan dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, gereja suka bicara soal ini, berkat, mujizat, ya kan? Suka berbicara tentang hal-hal seperti itu. Itu gak ada yang salah, itu benar, itu ada di Alkitab. Tapi hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan hari ini saya mau bahas mengenai self-discipline. Kita boleh buka di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, versi NLT-nya bilang gini, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Sebab Allah tidak memberi roh ketakutan, roh pengecutan gak ada dalam Allah, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan self-discipline atau pengendalian diri. Dan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita dan perlu kita pelajari itu namanya self-discipline. Ya, itu penting banget karena self-discipline itu adalah prinsip yang kita punya untuk mengeluarkan semua hal yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tanpa self-discipline kita gak bisa mengeluarkannya. Self-discipline juga kunci, menurut saya ini salah satu kunci untuk hidup yang sukses di dalam kerajaan Allah. Iya kan? Dan self-discipline itu adalah buah daripada kasih karunia.
Kita bisa mengerti kasih karunia, yes. Kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Tapi kalau hidup kita nggak self-disiplin, nggak ada buahnya. Kita cuma bisa menikmati kasih karunia itu, tapi kita tidak bisa menghidupi kasih karunia itu. Iya kan? Makanya kita harus belajar akan hal ini, karena waktu saya mempelajari, waktu dikasih tema Rhythm of Grace, apa ya sebenarnya Rhythm of Grace itu? Dan saya ketemu kata self-discipline ini sangat penting banget, karena kita udah ngerti tentang kasih karunia, tapi terkadang kita nggak ngerti tentang self-discipline atau disiplin diri. Banyak orang mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa tujuan kehidupan mereka, mengerti kasih Tuhan akan kehidupan mereka, tapi kehidupan mereka nggak punya self-discipline. Terkadang sungguh miris, di gereja, kita tuh banyak orang yang hidupnya mengerti akan kehendak, kasih, berkat semuanya, tapi hidupnya gak self-disiplin. Ya gak sih? Ikut home base, gak ada salahnya ikut home base. Ikut pertemuan-pertemuan, volunteer, semua. Tapi kehidupan dia sehari-hari tidak menunjukkan self-disiplin. Nah ini merupakan tantangan buat kita, termasuk saya juga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bagaimana kehidupan kita harus mempunyai self-disiplin dalam setiap hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Di Freedom sih gak ada kayaknya, semuanya orangnya self-disiplin. Di gereja-gereja lain gitu, saya gak ngomong soal di Freedom. Di Freedom semuanya saya yakinnya self-disiplin, benar gak? Amin? Enggak amin, enggak mengamini berarti. Benar gak di Freedom semuanya self-disiplin? Benar gak? Berarti kalau self-disiplin gak ada yang telat dong. Ups. Berarti kalau self-disiplin home base selalu hadir dong. Berarti kalau self-disiplin abis minum kopi dibawa ke tempat ibadah, bekas kopinya dibuang ke tong sampah dong. Berarti Pak Sugi gak capek. Ya, nah tadi bilangnya amin. Tapi waktu dibilang kayak gitu pada, itu gua kali ya. Orang bisa mengaku berjalan bersama dengan Tuhan tapi hidup mereka gak disiplin. Bisa? Bisa. Banyak. Makanya ini kan ironis ya. Tuhan udah bilang bahwa roh Tuhan adalah roh yang memberikan kekuatan, kasih, self-disiplin. Tapi kita kehidupan kita gak disiplin. Orang dunia di luar sana bisa lebih disiplin dari kita. Itu yang saya bilang. Waktu mereka datang ke sebuah acara gitu, mereka bisa datang tepat waktu. Tapi kenapa di kita kadang-kadang telat banget? Sampai pastor bilang, pada kemana nih? Karena kita gak punya self-disiplin. Oke, pertanyaannya gini, Tuhan itu Tuhan yang mendisiplinkan gak sih? Tuhan adalah Tuhan yang mendisiplinkan. Gak percaya? Ayo kita buka. Tuhan penuh kasih, yes. Tuhan mengampuni, yes. Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita, yes. Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mendisiplinkan. Kita boleh buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Ini versi terjemahan sederhana Indonesianya bilang gini. Janganlah melupakan nasihat Tuhan yang menyebut kita semua sebagai anak Allah. Katanya, anakku jangan pandang enteng didikanku. Didikan itu apa? Disiplin. Dan janganlah berkecil hati ketika aku menegurmu. Sebab aku mendidik setiap anak yang aku kasih dan mencambuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Siapa di sini anak Tuhan? Siap dididik? Siap dicambuk? Jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa Surgawi, ini kita pengen ngomong loh. Ingatlah bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anaknya. Kita suka dengan konteks anak kan? Kita siap nggak dengan konteks didikan? Wajar aja seorang ayah mendidik anaknya sendiri, bukan? Justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Tuhan, berarti kamu bukan anaknya yang sah. Karena semua anak Allah pasti dididiknya. Sebagaimana ayah kita di dunia ini pun tentu mendidik kita dan kita menghormati ayah kita sendiri, maka sudah sepatutnya kita tunduk kepada Allah lebih lagi sebab dialah Bapa rohani kita. Dengan bertekun menjalani didikannya, kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Lagi pula ayah jasmani kita di dunia ini mendidik kita untuk sementara saja sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi didikan Bapa di surga, Bapa surgawi selalu tepat dan berguna
supaya kita disucikan sebagaimana Dia suci. Tuhan adalah Allah yang mendisiplinkan. Tapi kita kadang salah konteks. Kita pikir kita didisiplinkan karena dosa. Enggak, dosa udah selesai. Sering kan orang bilang, wah gue gak ini nih karena gue kemarin berbuat gini. Saya sering banget diceritain, Kak ini gue kemarin gini mungkin Tuhan gak mau gue. Enggak ada gitu. Enggak ada sangkut pautnya dengan dosa. Kenapa Tuhan memberikan didikan? Di sini kan dibilang, di ayat yang terakhir dibilang ini, tetapi didikan Bapa Surgawi apa? Selalu tepat dan berguna. Tuhan mendisiplinkan kita untuk memberikan kita ketepatan dan berguna untuk kehidupan kita. Iya. Jadi kalau didisiplinkan, belajar untuk mengerti, oh ya ini gue untuk belajar, untuk bisa lebih tepat lagi dan bisa berguna dalam kehidupan saya. Nah Tuhan adalah Allah yang mendisiplinkan. Kenapa kita gak mau self-disiplin dalam kehidupan kita secara pribadi? Dan semua itu berawal dari keputusan kita. Untuk kita bisa self-disiplin. Nah dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 itu yang kata self-disiplin itu. Dalam beberapa terjemahan di bahasa Inggris dibilang juga kata-kata ini adalah sound mind. Jadi apa? Self-disiplin itu dimulai dari pikiran kita. Apakah kita mau mendisiplinkan pikiran kita? Apakah kita mau mulai dari pikiran kita untuk bisa mendisiplinkan setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah makanya saya belajar bahwa hasil sebuah kedisiplinan pasti akan menjadi dampak buat orang lain. Pasti. Kalau kita menjadi orang yang disiplin, kita pasti menjadi dampak buat orang lain. Iya kan? Bener gak? Tapi kalau kita gak disiplin, boro-boro mau jadi dampak. Iya kan? Makanya kita harus belajar untuk bisa disiplin. Ada hal yang bisa dirasakan orang lain waktu kita disiplin. Orang yang disiplin itu pasti memberikan pengaruh bagi orang lain yang ada di sekitarnya, pasti. Gimana caranya kita bisa menjadi dampak gitu kan, ini kehidupan kita menjadi dampak buat orang di luar sana gitu kan. Biar orang melihat kerajaan Allah hidup di dalam kita. Tapi kalau hidup kita gak disiplin, gak bisa Bapak Ibu Saudara semua, sorry. Malah mungkin orang jadi malas ketemu kita. Orang jadi malas berhubungan sama kita. Orang jadi malas bekerja sama kita. Orang jadi malas ada urusan dalam hal apapun sama kita. Karena kenapa? Mereka melihat kita gak disiplin. Meeting, janjian jam 3 datangnya jam 4. Alasannya macet. Tinggalnya di Jakarta baru sehari apa gimana? Ya kalau tahu macet jalannya lebih pagi, bener dong? Iya kan? Itu bukan, makanya saya selalu bilang, macet itu bukan alasan. Gak ada alasan. Itu cuma lu gak disiplin aja. Macet bukan alasan, iya kan? Waktu ada orang bilang, oh ya ini gue bakal melakukan ini di dalam bisnis. Tapi pada kenyataannya dia tidak melakukannya, dia tidak disiplin. Makanya, sorry to say nih, banyak orang males bisnis sama orang gereja. Gak disiplin. It's true. Ini benar loh. Dan makanya kita harus belajar untuk hal ini bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang ada di gereja, tapi hidup kita disiplin. Self-disiplin itu bukan kita lakukan sekali aja. Oh kita sekali, misalkan contoh udah bangun pagi nih, dibilang self-disiplin. Enggak. Itu hal yang kita harus lakukan terus menerus, berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Makanya salah satu kata penting dalam kedisiplinan namanya repetisi. Iya kan? Pengulangan, repetisi, terus menerus melakukannya. Repetisi itu salah satu kata kunci yang penting kalau kita mau belajar disiplin. Makanya saya tulis gini, repetisi will give you optimal result. Dengan repetisi, kamu akan memberikan hasil yang optimal. Repetisi itu penting banget dalam kedisiplinan. Kalau kita tidak melakukannya secara berulang-ulang, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kita nggak bisa bilang itu sebagai sebuah kedisiplinan. Coba deh, mau belajar jadi seorang IT. Hari itu kamu belajar IT misalkan. Besoknya kamu kerja di Google. Nggak mungkin kan? Harus ada waktu berulang-ulang untuk bisa belajar, untuk bisa mengerti coding, untuk bisa mengerti aplikasi yang digunakan dan banyak lain sebagainya. Itu repetisi. Diulang-ulang, dan diulang-ulang. Dan repetisi itu biasanya dilakukan dalam langkah-langkah yang kecil.
yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi kalau kita melakukannya dengan benar, itu akan mengakumulasikan kita untuk kita bisa naik ke level selanjutnya. Sampai sini amin? Apa yang udah ada yang tertegur? Apa yang ada yang mau ke toilet? Dan saya tulis ini juga akumulasi dari langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita kepada sebuah langkah yang besar. Makanya dimulai dari sebuah repetisi. Kecil, kecil, belajar, mengetahui, mencari tahu, mulai kulik gitu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita membawa sebuah akumulasi kepada sebuah langkah yang besar. Sayangnya sebagai anak Tuhan gini, kita sukanya cuma sesuatu yang besar. Kita nggak suka sesuatu yang kecil. Iya kan? Aku, saya juga. Waktu bicara tentang langkah yang besar, visi yang besar, promosi yang besar, tentang tujuan, tentang segala macam yang besar, kita selalu bilang apa? Amin. Tapi kita suka tidak memperdulikan langkah-langkah kecilnya. Padahal langkah kecil itu penting. Kita selalu senang Tuhan memberikan tujuan yang besar. Tapi ternyata kalau repetisi dilakukan secara disiplin dari hal yang kecil, langkah besar itu adalah kepastian. Nggak percaya? Nanti ada ayatnya. Karena breakthrough mujizat itu bukan datang secara dadakan. Enggak. Tapi itu ada hasil dari sebuah hal yang kita lakukan secara repetisi. Makanya saya tulis ini, breakthrough is not accidental. It is intentional. Breakthrough itu bukan yang tiba-tiba breakthrough. Enggak. Coba deh. Dalam pekerjaan, ya kan? Kalian butuh breakthrough. Ya kan? Kalau kalian skillnya masih di situ-situ aja, kira-kira bisa datang nggak breakthrough-nya? Project gede? Enggak kan? Makanya kalian harus terus secara intentional dan repetisi untuk terus belajar kan? Sehingga waktu sesuatu yang besar datang, ada project yang besar datang, kalian bisa melakukannya bukan? Ya kan? Itu kan breakthrough nggak secara dadakan. Nah, kita sering diajarin gitu, breakthrough dadakan. Ada breakthrough gitu kan. Tapi kadang-kadang waktu breakthrough-nya datang kitanya nggak siap. Akhirnya kita nggak jadi ambil itu sebagai breakthrough. Benar nggak? Makanya saya bilang butuh repetisi, butuh disiplin untuk kita bisa melakukannya. Ada satu cerita waktu saya mempersiapkan ini saya baca gitu kan dan Bapak Ibu Saudara mungkin familiar dengan cerita ini. Cerita tentang Daud dan Goliat, ya kan? Bapak Ibu Saudara tahu bahwa waktu Israel berperang dengan bangsa Filistin ya kan. Bangsa Filistin itu memajukan siapa namanya? Goliat. Israel belum majuin orang. Karena semuanya takut. Ya kan? Semuanya takut. Mereka nggak ada yang majuin orang karena semuanya takut. Goliat udah dilihat gede besar. Saya nggak pernah ngebayangin dan tinggi orang itu di zaman sekarang ini. Tapi kita berkata Goliat itu gede banget dan mengerikan buat bangsa Israel pada saat itu. Nah sebuah prajurit yang datang gak ada yang berani. Nah tiba-tiba Daud datang. Tapi Daud datang bukan untuk perang. Ada yang tahu ceritanya? Daud datang buat apa? Go food. Laper ternyata kakak-kakaknya gitu kan. Disuruh bawa go food sama bapaknya. Ini bahasa sekarang ya, ini bukan di Alkitab. Ini, bawa makanan nih ke kakak-kakak lu tuh. Udah pada lapar kayaknya tuh ya kan. Kalau bapak gitu kan, orang tua kan sering kayak gitu kan. Dan waktu Daud datang kan Daud lihat Goliat kan. Dia bilang wah gede. Dalam hati Daud pasti tahu ini gede. Dalam hati Daud tahu pasti ini menyeramkan. Pasti ini menakutkan. Tapi Daud minta sama Saul untuk dia bisa maju ke depan. Dan ini kata-kata Daud yang saya sangat-sangat belajar bahwa hal repetisi, hal disiplin ini penting. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Lalu Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Sudah menggembalakan kawanan domba ayah saya. Apabila singa atau beruang datang dan menerkam seekor domba, maka hamba mengejar dan memukulnya, lalu melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila dia menyerang saya, maka hamba menangkap rahangnya, lalu memukulnya sampai mati. Hamba sudah membunuh singa maupun beruang dan penyembah berhala itu akan saya perlakukan seperti binatang saja. Karena dia sudah menghina Allah yang hidup serta pasukannya. Tuhan yang sudah melepaskan hamba dari cakar singa maupun beruang juga akan melepaskan hamba dari tangan orang Filistin. Lalu Saul menjawab, pergilah dan semoga Tuhan menyertai. Kata yang saya garis bawah itu lihat deh, sudah biasa.
Berarti apa? Hal ini sudah sering dilakukan secara repetisi. Ya kan? Udah biasa. Nah makanya ternyata Daud udah biasa untuk melakukan hal ini. Dia udah biasa untuk melawan singa-singa yang mengganggu kambing dombanya. Daud udah terbiasa. Waktunya berapa lama? Gak tahu. Tapi kan ngomongin 1 minggu kan. Kalau kata-kata sudah biasa itu mungkin 6 bulan. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Yang pasti udah biasa. Dan ada repetisi yang Daud lakukan sehingga dia udah terbiasa untuk ngelakuin hal itu. Makanya saya bilang, waktu datang waktunya Tuhan, Kairos. Apa? Daud bisa melawan Goliat dan dia menang. Makanya hal-hal repetisi ini bisa dilakukan walau kadang-kadang gak ada orang yang lihat. Tapi waktu datang waktunya Tuhan atau Kairos itu, kita gak bisa ngelak. Dan itu akan mempromosikan kita lebih lagi. Amin. Makanya repetisi itu penting. Nah, it's called breakthrough. Itulah breakthrough. Bayangin kalau Daud gak terbiasa untuk melawan singa itu. Kira-kira apa yang terjadi waktu dia nganter makanan? Gak maju lah. Karena gak terbiasa kan. Tapi karena dia sudah terbiasa, dia maju. And it's called breakthrough. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya belajar. Ini firman kan seperti pedang bermata dua ya. Saya belajar juga untuk mendisiplinkan kehidupan saya. Dan saya belajar untuk ini, Tuhan arahkan saya dalam langkah-langkah kecil. Arahkan saya setiap hari, langkah kecil aja. Hal-hal yang harus saya lakukan secara berulang-ulang. Karena ternyata di dalam Mazmur 37 ayat 23-24 versi NLT-nya bilang gini, The Lord directs the step of the godly. Dia mengarahkan langkah-langkah orang yang hidupnya saleh. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Tuhan menuntun langkah orang-orang saleh. Ia senang akan setiap detail kehidupan mereka. Sekalipun mereka tersandung, mereka tidak akan pernah jatuh, karena Tuhan memegang tangan mereka. Waktu saya mengerti akan hal ini, ternyata saya belajar akan hal ini. Saya gak perlu takut lagi untuk mengambil sebuah keputusan kan. Karena Tuhanlah yang mengatur setiap langkah-langkah kecilnya. Kadang-kadang kita terpaku sama sebuah keputusan. Kak, ada keputusan ini nih, gue harus gimana ya? Gue bingung nih, dua-duanya bagus nih. Ini dua-duanya sama-sama gue pengen banget nih. Kita kadang-kadang berhenti di situ aja. Oh, gue udah tanya Tuhan, gue minta tanda, bla 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 segala macam. Gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ternyata Tuhan lebih peduli dengan apapun keputusan yang kita ambil. Dia akan memperbaiki langkah-langkah kecil kita. Ya kan? Ternyata Tuhan tuh suka dengan mengarahkan kita waktu kita melangkah secara kecil. Makanya jangan takut waktu ada pilihan yang harus kita ambil. Ambil aja. Selama kalian tahu itu benar, sesuai kehendak Tuhan, jalanin. Nanti gimana? Itu urusan Tuhan. Nanti di tengah jalan tiba-tiba kalian balik arah, gak apa-apa. Yang penting keputusan yang kalian ambil sudah benar. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Waktu ada kesempatan datang, jangan kesempatan datang kalian lamaan berdoa, akhirnya kesempatan itu hilang kan? Ambil kesempatan itu. Karena nanti Tuhan yang akan mengarahkan kalian. Tuhan akan mengarahkan saudara semua. Untuk terus walaupun salah langkah. Tapi Tuhan bisa membalikan langkah itu menjadi langkah kemenangan buat hidup saudara. Ada satu hal yang, mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ambil langkahnya. Masa sih sekarang kita kan diajarin bahwa Tuhan harus mengarahkan langkah kita dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyiapkan ini saya ingat cerita tentang Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara tahu Rasul Paulus kan? Dia rasul yang hebat bukan? Dia menulis hampir 1/3 dari kitab Perjanjian Baru kan? Iya kan? Tapi tahu nggak? Ini nih waktu saya baca ini saya sangat diberkati banget. Paulus ternyata sempat mengambil langkah yang salah. Kita baca ayatnya. Kisah para Rasul 16 ayat 6-7. Versi TSI-nya. Saya dari tadi baca versi TSI semua, jadi Bapak Saudara boleh lihat di layar. Ini waktu itu Paulus masuk ke wilayah Asia. Kisah para Rasul bilang gini. Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan melalui provinsi Frigia dan Galatia. Karena Roh Kudus apa? Melarang mereka mengabarkan berita keselamatan di provinsi Asia.
Waktu mereka tiba di perbatasan provinsi, mereka berapa kali mencoba untuk pergi ke provinsi Bitinia. Tetapi apa? Sekali lagi, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke sana. Ya kan? Artinya apa? Paulus sudah siap untuk bisa masuk ke dalam provinsi ini. Benar gak? Tapi waktu ada di tengah mau perjalanan, Roh Kudus mengarahkan mereka untuk mereka gak ke situ terlebih dahulu. Ini Rasul Paulus loh. Bagaimana dengan kita? Makanya gak perlu takut untuk salah mengambil langkah. Karena the Lord directs our steps. Iya kan? Jadi kita jangan berpikir, yang penting keputusan gue tepat. Enggak. Kadang-kadang kita pikir tepat, ternyata gak tepat. Tapi yang paling penting adalah Tuhan yang mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jadi di saat kita salah langkah, Tuhan mengarahkannya untuk menjadi langkah yang tepat. Sampai sini ada yang merasa tertekan atau mau bertobat? Boleh langsung nanti ngomong sama Pastor Mike aja kalau kayak gitu. Oke, saya akan masuk ke 3 hal apa yang bisa kita belajar mengenai self-discipline. Yang pertama, disiplin itu dibangun. Disiplin itu harus dibangun. Bagaimana caranya kita membangun kedisiplinan? Bangun kedisiplinan tanpa harus dilihat orang. Bangun kedisiplinan tanpa harus dilihat orang. Kalau dilihat orang bukan disiplin, itu namanya cari muka. Iya kan? Kalau ke Pastor Mike ada di depan pintu, lu semua datangnya cepat, buru-buru dari bawah udah lari-lari. Tapi kalau Pastor Mike lagi keluar, 10.50 baru sampai. Kenapa saya ngomong telat terus ya? Mungkin Tuhan yang ngomong ya. Ayo bertobat. Rasanya gak mudah kan? Melakukan sesuatu hal secara terus-menerus tanpa ada orang yang melihat atau mengenali. Tanpa ada support dari orang-orang sekitar. Rasanya kadang-kadang gak gampang. Kadang ada gini nih perasaan yang sering saya dapat bosen, males, capek. Ya kan? Demotivasi kalau bahasa-bahasanya sekarang tuh. Demotivasi. Kan, tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita gak bangun disiplin dengan sengaja, kita gak akan pernah melihat sesuatu yang maksimal dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun kedisiplinan kita di tempat yang tersembunyi, kita akan memperlihatkan hasil dari kedisiplinan tersebut di tempat yang terbuka. Makanya saya tulis gini, klik. What you practice in secret determines what you manifest in public. Apa yang kita latih di tempat yang tersembunyi akan menentukan apa yang kita wujudkan di tempat terbuka. Ya enggak? Kalau kita nggak pernah mendisiplinkan diri kita di tempat-tempat yang tersembunyi, gimana kita bisa memanifestasikannya di tempat yang terbuka? Kalau kalian suka olahraga, Bapak Ibu Saudara semua suka olahraga, ada nggak kalian Bapak Ibu Saudara pernah lihat pada pertandingan orang latihan? Enggak kan? Latihan mereka sebelum pertandingan bukan? Yang kita lihat di pertandingan tuh hasil daripada latihan yang mereka lakukan. Iya kan? Dan itu disiplin loh. Saya mau cerita sebentar aja. Di tahun ini kalau memang Tuhan mengizinkan saya mau ikut maraton saya yang ketiga. Nah ini jangan ditepukin dulu, ini bukan ujung daripada ceritanya, salah. Bukan ujung daripada ceritanya. Ayo yang mau ikut maraton, banyak di sini yang suka lari. Ikut jalan-jalan boleh. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, masalahnya saya sedang mengalami tidak termotivasi untuk latihan. Males, ya kan, kalau Sabtu mesti bangun jam 4:30 untuk bisa lari. Kalau hari-hari biasa gitu kan, harus latihan sore gitu, lari kadang-kadang lebih enak duduk-duduk, minum kopi gitu kan. Saya lagi demotivasi gitu. Tapi waktu saya belajar ternyata saya harus membangun kedisiplinan itu. Karena ada suatu target yang saya mau capai. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak tanpa latihan saya ikut maraton? Bisa aja, nggak ada yang salah. Nggak mengganggu keselamatan saya tetap selamat. Cuman nanti di kilometer 25 keram aja, nggak finish aja. Iya kan? Itu kan nggak disiplin namanya, kita nggak bangun kedisiplinan itu. Makanya
Saya mesti memaksa diri saya walaupun saya capek, walaupun kayak kadang-kadang pengennya Sabtu bangunnya siang. Saya harus memaksa diri saya untuk saya tetap bisa latihan. Dan itu namanya disiplin. Dalam perjalanan Yesus, waktu kita membaca kitab Injil, Yesus mendisiplinkan dirinya. Yesus adalah Tuhan dan Raja, tapi dia juga disiplin. Yesus mengambil waktu di pagi hari berdoa, sehabis melakukan pelayanan, Yesus tuh kadang-kadang malah menyingkir. Ini adalah salah satu contoh bahwa Yesus itu disiplin, ya kan? Waktu Yesus melayani gitu kan, menyembuhkan orang banyak atau habis melayani orang banyak. Biasanya kan kita habis pelayanan nongkrong apa, ketawa-ketawa gitu kan. Tapi waktu saya baca ini, saya nggak tulis tapi ada di Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya kan? Di saat-saat orang mencari dia, mengejar dia, waktu saat-saat orang mau ketemu sama dia, dia mendisiplinkan diri dia untuk apa? Dia menyingkir. Nah, salah satu hal yang penting dalam kedisiplinan adalah kita mengerti kapan saat yang tepat. Mengerti skala prioritas. Itu penting loh dalam kedisiplinan. Kadang-kadang gak enak, kadang-kadang capek, kadang-kadang pengennya disupport sama orang-orang terdekat. Kadang-kadang pengennya ayo dong kamu semangat. Tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Kadang-kadang kita hanya perlu mendisiplinkan diri kita. Makanya Ibrani 12 ayat ke-11 versi NIV-nya bilang gini, klik. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and a peace for those who have been trained by it. Tidak disiplin yang terasa menyenangkan. Melainkan apa? Menyakitkan. Namun kemudian akan menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera bagi mereka yang dididik olehnya. Yang pertama, disiplin itu dibangun. Yang kedua, disiplin mengeluarkan hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Kita mengerti Tuhan memberikan potensi, kita mengerti Tuhan memberikan kemampuan, kita mengerti bahwa Tuhan memberikan segalanya. Bahkan tadi di awal saya bilang bahwa self-discipline adalah prinsip bahwa kita harus meraih semua yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tadi saya bilang itu di awal. Tapi yang perlu kita mengerti di dalam kerajaan Allah, ini udah sering banget saya omongin. Semuanya itu bentuknya benih. Potensi bentuknya benih. Kemampuan bentuknya benih. Semuanya benih. Dan tanpa kedisiplinan kita tidak akan bisa menumbuhkan benih itu dan menggapai hal-hal yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita. Karena kedisiplinan mengeluarkan potensi terbaik yang ada dalam hidup kita dan itu memberikan nilai. Kita tidak akan bisa maksimal mengeluarkan semua potensi jika tidak ada hal yang bernilai dalam kehidupan kita. Jika kita tidak membangun kedisiplinan dalam kehidupan kita. Waktu dulu saya bergumul dengan hal ini ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah bergumul akan hal ini. Waktu Bapak Saudara punya mimpi. Waktu Bapak Saudara punya mimpi untuk bisa berada dalam sebuah perusahaan multinational company. Pernah nggak tiba-tiba Bapak Saudara disuruh resign sama bos? Bapak Saudara pernah punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi Bapak Saudara malah mengalami kebangkrutan. Pernah nggak? Bapak Saudara pengen promosi besar. Tapi ternyata yang Bapak Saudara dapatkan adalah Bapak Saudara dijelek-jelekin sama orang. Pernah? Dan ternyata waktu hal itu terjadi, Tuhan sedang mengeluarkan benih dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara semua lagi dikeluarkan benih, iya kan? Gimana caranya kalian mau menjadi seorang yang berhasil di dalam bidangnya masing-masing? Kalau kalian tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara tidak mengerti, akan bagaimana caranya untuk urus finance, urus pajak, urus HR, urus sales, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Makanya kadang-kadang yang kita doakan itu, kadang-kadang berbanding terbalik dengan apa yang kita dapatkan. Tapi karena prinsip kerajaan Allah itu semuanya berasal dari benih, kita harus gali. Kita harus disiplin untuk bisa mengeluarkan itu menjadi suatu hal yang bernilai. Iya kan? Kalau enggak, hal itu tidak akan bisa menjadi bernilai dalam kehidupan kita. Benih itu bertumbuh, ada waktu dan proses. Waktunya lama, prosesnya gak gampang, tapi itu cara tumbuh benih. Makanya saya tulis ini benih, disiplin, proses atau waktu, itu akan menghasilkan nilai dalam kehidupan kita.
Coba deh, apa yang Bapak Ibu Saudara rasa itu potensi dari Bapak Ibu Saudara semua punya. Itu benih. Lakukan itu secara disiplin, setiap hari, setiap saat, ambil waktu. Dan proses dalam waktu yang lama. Dan itu menjadi sesuatu yang bernilai buat Bapak Ibu Saudara semua. Dalam pekerjaan juga gitu kan. Makanya perlu kedisiplinan untuk bisa mengembangkan setiap potensi dan kemampuan tersebut. Matius 13 ayat 31 sampai 32 bilang gini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, biji sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kedisiplinan itu mengeluarkan nilai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Yang terakhir, saya boleh undang pemain musik untuk ke depan. Yang terakhir namanya ini, klik 2 kali, klik. Disiplin membuat kita excellent. Hidup yang memancarkan kemuliaan Allah, ya kan, adalah hidup yang excellent. Hidup yang mencerminkan excellent harusnya menjadi standar hidup kita sebagai orang percaya. Orang yang disiplin pasti akan excellent. Orang yang disiplin itu pasti excellent, pasti. Karena definisi akan excellent itu menurut saya adalah gini. Excellence itu adalah melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Itu namanya excellent. Excellent itu bukan berarti kayak kemampuan kita 8, kita bikin 10. Itu bukan excellent. Waktu kita bisa membuat itu 8, waktu kita bisa bikin itu 8,5 naik dikit, itu excellent. Karena kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Boleh diklik sekali lagi. Melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Membangun yang excellent itu gak mudah. Butuh kedisiplinan untuk bisa jadi excellent. Excellent beda ya sama keterpaksaan, itu beda. Keterpaksaan itu paksain diri. Kalian tahu kalian gak bisa, Bapak Ibu Saudara tahu itu udah kelewat batas, tapi Bapak Ibu Saudara memaksakannya sehingga Bapak Ibu Saudara beberapa kali gagal dalam hal tersebut. Itu namanya pemaksaan. Tapi excellent ini, waktu kamu tahu kamu ahli di bidang itu, maksimal di bidang itu. Walaupun kadang-kadang dibayar gak sesuai sama kemampuannya. Ya kan? Kadang-kadang gaji gue harusnya segini kak. Karena kemampuan gue gini nih. Kamu gak excellent. Cuman excellent aja. Karena tadi kan, yang menentukan promosi itu waktunya Tuhan. Kita bangun excellent-nya aja. Disiplinnya aja kita bangun. Kalau kita terpaksa untuk melakukannya, kita akan lebih cepat draining. Cepat lelah, butuh healing. Pergi ke Bali, ke Jepang. Gak apa-apa juga sih. Pengen juga ke Jepang. Tapi kalau orang yang terpaksa, mereka akan cepat lelah hidupnya. Dikit-dikit lelah, dikit-dikit capek. Karena ada keterpaksaan. Tapi orang yang excellent, mereka bisa melakukannya. Karena itu adalah kemampuan yang ada dalam kehidupan mereka. Pernah gak Bapak Saudara semua melakukan bisnis pekerjaan dengan orang-orang yang hebat di bidangnya? Pernah gak? Pasti kan aman ya. Oh ya gue tahu dia ahli di bidangnya, dia excellent di bidangnya. Pasti apa? Aman. Gak perlu lagi gue khawatir. Kadang-kadang kan kita khawatir, aduh gimana ya gini-gini. Tapi kalau kita punya partner, bekerja sama dengan orang-orang yang ahli di bidangnya dan kita tahu dia unggul di bidangnya, pasti aman. Karena kita tahu dia bisa dipercaya. Nah pertanyaannya gini, sudahkah kehidupan kita excellent dalam setiap hal yang dipercayakan dalam kehidupan kita? Sudahkah waktu orang mau kerja sama-sama kita, orang aman? Karena dia tahu kita adalah orang-orang yang unggul di bidangnya. Sudahkah waktu orang mempercayakan kita sesuatu, orang itu aman karena kita unggul dalam bidang tersebut? Sudahkah hal itu kita dapatkan? Kalau belum, belajar, disiplinkan diri kita, disiplinkan kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang excellent di dalam setiap hal yang kita lakukan. Freedom Church itu punya 5 value. Value yang terakhir itu namanya apa? Excellent. Kita belajar banget, gereja ini belajar untuk bisa mengajarkan excellent kepada setiap
Bapak Ibu Saudara semua yang bertumbuh, yang hadir di Freedom Church. Kita menjadi gereja yang unggul di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pribadi yang datang di sini ada pribadi-pribadi yang unggul. Sehingga orang-orang waktu kerja sama anak-anak Freedom, ngomongnya bukan gini, males aku anak Freedom. Ngomongnya gini, karena anak Freedom gue mau melakukannya. Itu excellent. Dan tanpa kedisiplinan kita tidak akan bisa melakukannya. Makanya saya tutup dengan ini. Ayo Bapak Ibu Saudara bangun, udah mau selesai. Amsal 22 ayat 29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before official of low rank. Udahkah kita melihat orang-orang yang terampil dalam pekerjaannya? Pertanyaannya gini, sudahkah kita menjadi orang-orang yang terampil dalam pekerjaannya? Ia akan melayani raja-raja. Dia tidak akan melayani di hadapan pejabat-pejabat yang rendahan. Saya berdoa di tahun ini, selagi kita punya tema besar build, kita bangun kedisiplinan. Build habits, bangun disiplin, bangun satu hal yang baru. Dan saya belajar bahwa kasih karunia adalah pemberian Tuhan, tapi kedisiplinan adalah bagian kita. Jangan sampai orang mendapati kita menjadi orang-orang yang hebat rohani, tapi nol besar waktu berbicara soal disiplin. Freedom Church, mari bangun kedisiplinan tahun ini, 2026. Saya percaya kita akan menjadi dampak buat orang-orang di luar sana. Gereja ini menjadi gereja yang membangun banyak orang di luar sana. Gereja ini akan menjadi gereja yang memanifestasikan kuasa Roh Kudus di luar sana. Tapi kita harus belajar untuk bisa disiplin. Amin. Bapak Saudara boleh tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk Bapak Saudara semua. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa aduh, kehidupan saya ini lagi kurang disiplin nih. Banyak hal yang harus saya disiplinkan dalam kehidupan saya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar tentang hal yang disiplinkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kedisiplinan, Bapak Ibu Saudara belajar. Dan saya minta Bapak Ibu Saudara untuk taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa aduh kayaknya tuh berat banget ya untuk bisa disiplin ya. Saya harus banyak mengorbankan sesuatu. Tapi ini janji Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang unggul, kita akan melayani raja-raja, kita akan melayani banyak orang-orang hebat. Kalau Bapak Saudara merasa bahwa memang Bapak Saudara perlu untuk belajar disiplin, boleh taruh tangan kanan Bapak Saudara di dada. Bapak Saudara yang taruh tangan kanan di dada, boleh angkat tangan, kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Yang berdoa pada pagi siang hari ini Tuhan, bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat, mungkin mereka sedang demotivasi, mungkin mereka kurang disiplin, tapi aku berdoa Roh Kudus yang terus menuntun mereka, mengingatkan mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang disiplin dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya bahwa anugerah Tuhan sudah kami terima, dan kami mau belajar untuk bisa disiplin, supaya kami bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami Tuhan. Aku berdoa Freedom Church, bahwa Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan, akan menjadi warga kerajaan Allah yang memberkati Indonesia melalui kehidupan-Mu, melalui kemampuan-Mu, melalui skill yang Tuhan taruh dalam kehidupan-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, bukan hanya Indonesia, bahkan bangsa-bangsa akan melihat bahwa ada Tuhan yang mendisiplinkan setiap jemaat Freedom Church di tempat ini. Aku bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bekerja dengan luar biasa ketika kami pulang daripada tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.